Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya setiap hari. Balik lagi di channel kajian online. Teman-teman, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak terduga diketahui membuat surat wasiat berupa buku untuk Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri. Apakah ini Pak Hasto sudah punya firasat bahwa dirinya akan kalah, teman-teman? Bakal kalah total, kalah telak di pengadilan dan juga tidak akan lagi menghirup udara segar. Karena itu teman-teman, hari ini kita mendapatkan sebuah kabar bahwa Hasto Kristianto sudah menyiapkan surat wasiat. Jaga-jaga kalau misalnya dirinya ditahan di penjara dengan waktu yang lama. Karena dirinya teman-teman diketahui masih menjabat sebagai seorang sekretaris jenderal PDIP. Jadi ini keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri memang cukup kontroversial karena menurut Ibu Megawati, Pak Hasto ini bukan seorang kriminal sehingga tidak diharuskan dipecat atau diganti posisinya sebagai sekjen. Akan tetapi teman-teman, jalannya sebuah partai tanpa seorang sekjen juga tentu akan pincang. Karena itu Hasto Kristianto menyiapkan surat wasiat untuk Ibu Megawati Soekarno Putri kalau mungkin dirinya tidak akan bisa lagi bebas karena ya hukuman yang menantinya bisa jadi mungkin seumur hidup. Nah teman-teman, informasi ini kita dapat dari berbagai sumber, salah satunya ini dari Kompas dan juga teman-teman kita bakal saksikan bersama-sama seperti apa surat buku yang ditulis oleh Hasto Kristianto. Ini surat wasiat ya, berupa buku untuk Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, tanpa panjang lebar kita mending dengar dulu pernyataan langsung dari Hasto Kristianto dan juga tim kuasa hukumnya terkait pandangan atau mungkin nasib yang akan segera, vonis yang akan segera diterima oleh Hasto Kristianto. Simak video selengkapnya. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi hari ini kesaksian ahli dalam pandangan saya juga merupakan bagian dari pendidikan politik untuk memahami tentang aspek-aspek hukum pidana dari aspek filosofinya hingga bagaimana itu implementasinya. Dan tugas seorang ahli itu harus memberikan terang terhadap suatu perkara sehingga tidak boleh berpihak. Tapi di luar yang disampaikan oleh para penasihat hukum saya, hari ini bertepatan sebenarnya dengan 1 tahun sejak ketika awal ada berita bahwa saya akan dipanggil KPK pada tanggal 5 Juni 2024. Dan ketika saya ditahan, jiwa dan semangat terus berkobar sehingga di dalam malah semakin produktif, semakin sehat jiwa dan raga. Dan hari ini, terutama besok bertepatan dengan hari lahir Bung Karno, di dalam tahanan saya telah menyelesaikan buku. Buku itu saya tulis tangan dan saya berikan judul Spiritualitas PDI Perjuangan. Jadi spiritualitas menggambarkan seluruh hakikat semangat juang dari seluruh kader-kader PDI Perjuangan yang menyatu dengan cita-cita Indonesia Raya. Dan dari konstruksi yang telah saya rancang, paling tidak nanti ada 4-5 buku yang bisa saya keluarkan. Termasuk buku yang lain, yaitu Suara Kemanusiaan. Ini menggambarkan tentang cita-cita kemanusiaan dan keadilan. Semua kami persembahkan untuk tentu saja mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun kesadaran hukum, dan khusus buku Spiritualitas PDI Perjuangan yang hari ini kami persembahkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, mengungkapkan bagaimana semangat juang itu harus dibangun. Jadi tulis tangan. Halamannya berapa? Dan ini adalah suatu karunia, yang diberikan kepada saya. Halaman ini 285 halaman. Jadi ini karya di dalam, tetap produktif dan tetap. Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Merdeka! Pada pagi ini kami ingin menyampaikan pesan dari Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto. Pertama, Sekjen menyampaikan selamat datang di bulan Bung Karno. Bulan Juni adalah bulan Bung Karno. Tanggal 1 Juni Bung Karno menggali Pancasila, 1 Juni 1945, yang kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila.
pada tanggal 6 Juni adalah kelahiran Bung Karno, besok, dan nanti akan juga dirayakan. Kemudian pada tanggal 21 Juni merupakan hari wafatnya Bung Karno. Jadi bulan Juni adalah bulan Bung Karno. Kemudian yang kedua, Sekjen PDI Perjuangan juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada umat Islam yang ada di Indonesia, dan bagi jemaah haji yang ada di Tanah Suci, semoga menjadi haji yang mabrur, selamat sampai kembali ke kampung halaman. Dan juga yang berkorban, semoga diterima segala amal ibadah kurbannya. Kemudian yang ketiga, Sekjen PDI Perjuangan menyampaikan pesan bahwa beliau telah menulis beberapa buku, ada 5 buku selama ditahan di Rutan Merah Putih KPK, yang salah satu bukunya berjudul Spiritualitas PDI Perjuangan. Nanti Sekjen akan menyampaikan sendiri, menunjukkan bukunya. Ini sekedar bocoran, ini cover bukunya, ada 5 buku. Buku ini merupakan refleksi Sekjen PDI Perjuangan terhadap perjuangan tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Dan ini ditulis melalui proses tirakat, ya, puasa selama 3 hari 3 malam. Dan juga yang itu menunjukkan bahwa Sekjen sehat secara jiwa dan raga dan mampu menulis 5 buku. Ada buku tentang spiritualitas PDI Perjuangan, ada buku tentang suara kemanusiaan, ada buku tentang hukum, ada buku tentang Ibu Megawati Soekarno Putri, dan nanti ada 5 buku yang sudah selesai, yang sudah cetak dan siap diluncurkan, itu adalah Spiritualitas PDI Perjuangan. Kemudian juga kami juga dari DPP PDI Perjuangan menyampaikan pesan juga setelah mencermati saksi-saksi fakta, ahli yang dipanggil oleh KPK, kami berkesimpulan bahwa kalau dari sisi hukum sebenarnya Sekjen PDI Perjuangan itu bisa bebas. Ya, kalau dari sisi hukum Sekjen PDI Perjuangan itu bisa bebas. Kalau nanti vonisnya itu tetap dipaksakan bersalah, maka menurut kami pertimbangannya itu adalah non hukum. Karena apa? Karena dari saksi-saksi fakta yang dihadirkan oleh KPK sampai penyidik dan penyelidik KPK yang dipaksakan menjadi saksi fakta, kemudian juga dipaksakan menjadi ahli, semuanya tidak ada keterangan yang memberatkan Sekjen PDI Perjuangan. Tidak ada saksi fakta yang melihat secara langsung Sekjen PDI Perjuangan terlibat dengan 2 tuduhan, yaitu perkara suap. Nggak ada yang melihat Sekjen PDI Perjuangan memerintahkan suap atau memberikan uang suap, tidak ada satupun saksi. Kemudian juga tidak ada satupun saksi yang juga melihat Sekjen PDI Perjuangan memerintahkan perintangan penyidikan, tidak ada. Jadi kalau bagi kami DPP PDI Perjuangan, dari sisi hukum itu sudah cukup untuk membebaskan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Kalau nanti tetap dipaksakan divonis bersalah, berarti pertimbangannya bukan pertimbangan hukum, non hukum. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti mohon tunggu, nanti di break Sekjen PDI Perjuangan akan memamerkan bukunya yang sudah dicetak dan juga akan menyampaikan isi dari buku tersebut. Demikian kawan-kawan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Ada satu hal saya kira yang belum diterangkan oleh Patra tadi. Dari seluruh proses kehadiran saksi-saksi dan ahli, ternyata diplot sedemikian rupa supaya mereka mengatakan bahwa Mas Hasto ini bersalah. Nah, ahli tadi mengatakan bahwa karena memang di dalam pikiran masih banyak orang itu, mereka mau mencoba di dalam menangani perkara pidana itu dengan crime control model. Ya. Semua orang itu, kalau dengan crime control model itu, orang itu bukan hanya sekedar efisien proses hukumnya, tetapi orang ini harus bersalah. Nah, ini kan yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar bahwa hak asasi manusia itu tidak boleh dilanggar. Jadi apa yang mau saya katakan, bukan hanya saksi yang dimanipulasi oleh penyidik KPK,
Tetapi ahli pun diberikan ilustrasi yang salah. Ya. Saya khawatir ini percobaan untuk mencoba menghancurkan proses hukum, ya, yang dilakukan dengan proses hukum yang adil, ya, dengan due process. Yang kita nggak mau, yang kita khawatirkan, kalau crime control model yang dilakukan, maka akan ada over kriminalisasi. Saudara-saudara bisa bayangkan kalau ini yang terjadi. Ya. Sementara orang sekarang ini sudah meninggalkan cara-cara penanganan perkara dengan cara-cara seperti ini. Bagaimana sekarang misalnya ahli ngotot untuk mengatakan bahwa perkara korupsi itu adalah extraordinary crime. Padahal kalau kita lihat Statuta Roma itu nggak masuk. Ya. Dalam Statuta Roma yang ditandatangani oleh banyak negara, ya, itu korupsi itu tidak termasuk dalam kategori sebagai kejahatan yang luar biasa. Dalam undang-undang kita hanya ada dalam penjelasan umum pada undang-undang KPK mengenai apa yang disebut dengan kejahatan luar biasa ini. Ya, saya kira ini yang harus kita ubah mindset kita. Kalau saudara-saudara ingat atau tidak, dalam perkara terkait dengan Garuda Indonesia, ya, di sini orang Indonesia diadili dan dihukum. Sementara supplier mereka yang ada di Inggris itu, mereka tidak diadili. Tetapi justru mereka dihukum untuk membayar denda. Ini untuk menunjukkan bahwa ini manusia itu lebih dihargai daripada harta. Ya, kita tidak sekarang ini. Sedapat mungkin orang harus dihukum, kalau bisa mesti berlama-lama. Ya. Salah satu tujuan dari penyidikan perkaranya Pak Hasto ini dengan menghadirkan pasal 21 adalah dalam rangka menghukum supaya Hasto ini dihukum dengan lama. Ya. Karena ini salah hukuman untuk obstruction of justice ini lebih tinggi ancamannya daripada perkara pokoknya, yaitu suap menyuap. Nah ini saya kira yang harus mendapat perhatian kita semua, apalagi ya seperti tadi juga kami persoalkan, apakah kewenangan diberikan kepada penyidik oleh KUHP kita untuk bersaksi di hadapan persidangan. Ahli mengatakan tidak ada hak itu. Ya. Begitu juga terhadap penyelidik yang menjadi ahli. Ini kan mau mereka rusak sistem hukum kita, terutama hukum acara pidana. Padahal hukum acara pidana ini gunanya adalah untuk melindungi hak asasi orang, bukan tiket mereka untuk berbuat semena-mena. Ya. Jadi ini yang terbalik sekarang ini. Jadi saya kira sekali lagi kalau kembali kepada kasus ini, ya kita berharap bahwa cukup banyak orang waras ya untuk melihat bahwa ini tidak ada fakta, tidak ada bukti bahwa Mas Hasto ini terlibat dalam suap menyuap dan juga melakukan perbuatan apa yang disebut sebagai obstruction of justice. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengar pernyataan dari Hasto Kristianto, dari Guntur Romli juru bicara PDIP, ada juga ini dari Magdir Ismail teman-teman. Kuasa hukum Hasto Kristianto terkait pandangan atau update mungkin ya ini kondisi persidangan terkini. Dimana kalau misalnya dari Guntur Romli kita mendengar kata-kata bahwa ya Pak Hasto ini harusnya teman-teman bisa memenangkan persidangan. Kalau misalnya Pak Hasto kalah maka terjadi kecurangan. Itu adalah logika dari kubu PDIP teman-teman. Jadi kalau misalnya kalah berarti ada manipulasi, ada kecurangan yang ingin Hasto Kristianto ditangkap. Tapi kalau misalnya memang Pak Hasto ini benar maka itulah pengadilan yang terbukti teman-teman jujur, adil dan juga tidak dicurangi. Nah sedangkan Pak Hasto sendiri teman-teman di penjara diketahui membuat buku spiritual PDIP kalau nggak salah judulnya.
Tentu ini dipersembahkan untuk Ibu Megawati Soekarno Putri mungkin sebagai salam perpisahan Hasto Kristianto kalau dirinya teman-teman jadi ditahan. Dan juga mungkin ada pesan-pesan tersembunyi kepada Ibu Megawati untuk meneruskan perjuangan Partai PDIP kendati mungkin Pak Hasto sudah tidak bisa lagi membersamai Ibu Megawati. Kita juga mendengar tadi pernyataan dari kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail, yang menegaskan bahwa kuasa hukum tidak akan gentar, akan terus membela Hasto Kristianto, bahkan menyebut berbagai saksi-saksi yang dihadirkan oleh KPK teman-teman dikritik habis-habisan. Nah, gimana menurut kalian setelah melihat video yang kita tengok bersama-sama? Ini apakah teman-teman makin yakin bahwa Hasto Kristianto Sekjen PDIP ini bersalah, atau mungkin teman-teman mendukung Pak Hasto, ini mendukung Pak Hasto, atau ya teman-teman mendukung Pak Hasto, setuju bahwa memang pengadilan ini dimanipulasi oleh pemerintah untuk menangkap Hasto Kristianto? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.